as-sayyid. Ya, mari kita akan mulai dari bab 2 ini, as-sayyidu. Ya, ini di sebuah hadis, ya, fi sunnah sahihah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, yakni tentang nama Sayyidullah, yaitu as-sayyid adalah pemimpin, yang kita sudah bahas dulu di awal al-malik. Ya, dulu kita di awal-awal membahas nama Allah yang namanya al-malik. Ya, maka si as-sayyid itu sama, ya, artinya adalah pemimpin, penguasa, yaitu merujuk pada salah satu nama Allah yang namanya Al-Malik. Di awal sudah kita bahas. Ya. Jadi di sini jamaah sekalian rahmati Allah SWT, as-sayyid ini dialah Allah, pemilik kepemimpinan yang mutlak dan sempurna. Makanya di mahsyar nanti Allah SWT menyeru di mana raja-raja dunia yang dulu sombong, ya, di mana malik, para penguasa yang dulu di dunia sombong dan angkuh. Itu nanti di mahsyar Allah menyeru para pemimpin dunia yang sombong, yang angkuh, yang mendolimi rakyatnya. Maka di sini as-sayyid adalah Allah, yakni pemimpin, penguasa, zat yang pemilik kepemimpinan yang mutlak dan sempurna. Sekuasa-kuasanya pemimpin di dunia pasti akan runtuh, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana pemimpin di zaman yakni kaum Ad, kaum Samud, atau tidak jauh di zaman sekarang, ya, bagaimana lamanya Kemal Atatürk memimpin Turki Utsmani. Tapi akan runtuh juga, akan, karena Allah berhendak menaikkan kepemimpinan orang, juga akan saatnya menurunkan kepemimpinan seorang. Inilah Al-Malik, ya, ini tidak akan, ya, tergantikan karena mutlak sempurna, ya, kekuasaannya. Apa dimaksud, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, bahwasannya berkata Al-Ashari, sifat Allah SWT yang ini dalam lisanul Arab, penyifatan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia penyebutannya, yakni as-sayyid. Maka maknanya adalah dialah pemilik seluruh makhluk. Semua makhluk adalah hambanya. Maka tadi disinggung, selain Allah adalah alam, entah itu manusia, jin, malaikat, ya, para nabi, itu adalah alam. Maka di sini as-sayyid adalah pemilik seluruh makhluk, semua makhluk adalah hambanya. Itu as-sayyid, karena as-sayyid adalah pemimpin mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa as-sayyid ini adalah salah satu nama Allah, yakni yang menekankan tentang kemutlakan kepemimpinan Allah SWT, pemilik segala, ya, segalanya, dan penguasa atas segala sesuatu alam, namanya as-sayyid. Wa huwa malikun, yakni as-sayyid ini dialah pemilik, penguasa, mengurus urusan manusia, dan kepadanya lah, yakni Allah, urusan itu kembali. Makanya ketika ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik kuasa yang mengatur uturan manusia, dan kepadanya lah, yakni Allah, kembali, dan perintahnya, ya, atas izin Allah semua terjadi. Para malaikat, ya, manusia, makhluk semua, ya, bergerak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa faidah dari mengimani as-sayyid ini, jamaah sekalian dirahmati Allah SWT? As-sayyid yakni bihadzal ismul karim. Sayyid ini salah satu nama yang mulia. Yang pertama dari faidah ini, yaitu as-sayyid adalah sesuatu yang disandarkan. Bahasa Jawanya disandarkannya,
disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha memiliki, yang Maha mengatur urusan manusia. Ya. Maka pengaruhnya adalah kita sebagai hambanya adalah mencintainya dengan sebaik-baik cinta. Ya. Jadi karena memang unsur ibadah itu ada diantaranya cinta, jemaah sekalian. Jadi sebagai hamba yang ibadah itu, kuatnya kita beribadah salah satu unsurnya adalah karena cinta kepada Allah. Panjenengan sebagai istri mau berbakti mengabdi suami karena diantaranya atas dasar cinta. Demikian juga seorang hamba mau beribadah kepada Allah, ada yang rela tahajud, ada yang rela mengeluarkan hartanya, rela sholat wajib, rela ngaji, karena salah satunya ada unsur cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 unsur ya kita dalam beribadah. Cinta, yakni mahabbah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, kita tidak akan sanggup sholat malam, mending tidur ngiwatan, jauh dari kasur empuk, apalagi musim hujan ya, dingin. Jadi mahabbah. Yang kedua, rasa takut, khauf. Kita beribadah kepada Allah didasari rasa khauf, takut siksa Allah kalau tidak sholat, takut api neraka kalau tidak beribadah. Yang ketiga, roja atau berharap. Kita beribadah kepada Allah berharap surga. Makanya Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Wa na'udzubika minan nar. Jadi boleh, karena ada orang yang mengatakan jadi tidak boleh kita beribadah mengharapkan surga nanti syirik. Enggak, karena memang ini unsur ibadah. Unsur ibadah ya berharap surga.